Oke, kembali dengan saya di channel Hitam Manis. Hari ini saya kedatangan seorang tamu, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, musisi gereja yang udah malang melintang dalam dunia pelayanan. Banyak banget pengalaman yang bisa dia sharingin buat kita hari ini, dan tidak panjang lebar, langsung saja kita ke tamu kita hari ini, Thomas Paulus. Oke, Bro Thomas, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Ya, Gak pernah sakit selama masa-masa pandemi ini? ya sehat-sehat aja dan bisa juga tetap melakukan aktivitas. Oke, keren banget. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama Bro Thomas mengenai genre musik dan pelayanan. Karena kan Bro Thomas tentunya main musik kan bukan cuma di gereja ya. Sebelum-sebelumnya pernah main musik dong, main di tongkrongan, di mana, dan mungkin tahu sedikit tentang genre musik. Nah, sebelum jauh lebih dalam, kita mau kenalan dulu nih sama Bro Thomas. Oke, siap. Nah, Bro Thomas sebenarnya nama aslinya siapa sih? Nama aslinya aku tuh orang Batak kan, Thomas. Marganya si Mare-Mare. Si Mare-Mare. Iya. Jadi Thomas si Mare-Mare. Iya, di KTP semua itu keterangannya gitu, Thomas si Mare-Mare. Tapi kalau di Facebook namanya Thomas Paulus. Karena ada nama baptis kan, waktu lahir baru dibaptis dikasih nama Paulus. Aku taruh aja gitu untuk nambah-nambahin aja. Jadi Thomas Paulus, supaya imannya nggak iman Thomas tapi iman Paulus. Iya, setuju. Ya oke. Bro Thomas, aku panggilnya Bro Thomas aja ya. Nah, Bro Thomas, gimana sih Bro Thomas ini bisa ada di dunia pelayanan? Bisa sharing nggak, Mas? Oh, baik, saya sharing singkat aja ya. Sebenarnya tuh saya percaya itu melalui kakak saya ya. Kakak saya dia duluan lahir baru. Dari lahir baru dia sering cerita sama saya tentang bagaimana untuk bertobat, hidup baru, tinggalkan kehidupan yang lama. Itu kira-kira 2-3 tahun lah dia cerita-cerita tentang kehidupan yang udah diubahkan Tuhan gitu. Dan itu masuk dalam hati saya sehingga pada tahun 98 mungkin ya. Nah, itu saya menetapkan hati untuk tinggalkanlah semua dunia lama saya. Sebenarnya saya di situ, saya itu udah nggak tahu lagi mau kemana. Udah saya pikir saya harus cari sesuatu yang baru, dan saya melakukan pilihan. Saya dibaptis pada tahun 98 kalau nggak salah kurang lebih, dan itu keputusan yang tidak saya sesalkan untuk sampai hari ini. Begitu, Pak. Jadi Bro Thomas dari tahun 98 sampai tahun 2020 masih eksis ya dalam dunia pelayanan dan dunia gereja. Nah, Bro
Bro Thomas, apa sih yang membuat Bro Thomas itu ya bukan cuma bertobat tapi memilih untuk pelayanan? Karena banyak orang yang bertobat kan nggak harus di tempat pelayanan. Banyak orang yang bertobat tapi dia bekerja di luar, di sekuler, ya. Tapi memilih, kenapa Bro Thomas malah memilih untuk di pelayanan? Sebenarnya sebelum saya pelayanan saya juga kerja lah di dunia sekolah kerja terus, tapi karena saya memang bisa bermain musik dan juga saya bermain musik, nah di gereja kan pasti ada musik. Nah, saya langsung tertarik tuh. Pertama saya main gitar sekolah minggu dulu. Nah itu saya nggak sadar itu saya dibawa ke dalam pelayanan, saya sih sebenarnya nggak sadar main gitar sekolah minggu. Itu tahun 98. Oh itu udah tahun 2000 kayaknya. Wow. Jemaat dulu kan. Okay. Saya bisa main gitar, oh bisa. Nah, ada sekolah minggu nih nggak ada pemain gitar. Mulai saya main 2 tahun saya main sekolah minggu dulu, gitar sekolah minggu sambil sekali-sekali pelayan aser. Nah, ya seperti itu pertama kali saya main musik dari gitar saya untuk pelayanan sekolah minggu. Sekarang udah melayani musik apa aja nih? Instrumen apa yang dikuasain selain gitar? Ya itulah ya. Saya dari gitar saya belajar ke keyboard. Dari belajar ke keyboard saya belajar bass. Jadi pernah satu waktu tuh dalam seminggu 3-3-nya saya jalanin gitu. Wow. Hari ini saya pelayanan gitar, hari kan tengah minggu tuh. Hari ini saya pelayanan keyboard, besoknya saya main bass. 3-3-nya saya di kapok semua. Saya borong. Kasihan yang lainnya kebagian ya. Nah, Bro Thomas, apa sih arti bermusik buat Bro Thomas? Wah, musik itu sebenarnya dalam banget ya. Menurut saya itu sebuah kedalaman yang saya alami. Karena dari mulai saya SMP, bahkan SD saya mulai tertarik main musik. Nah, dari sisi musik itu, ini menurut saya ya, Tuhan kayak mempunyai rencana buat saya gitu. Karena kalau saya nggak lari ke musik, mungkin saya jadi orang yang kerasnya seperti batu kali ya. Nah, di musik itu membuat saya jadi agak lebih lembut gitu loh. Kan itu perlu perasaan. Nah itu yang, dan akhirnya bahkan Tuhan membawa saya ke pelayanan musik yang di situ saya rasakan, jadi saya mengenal Tuhan gitu, dari musik gitu ya. Emang dari kapan main musik? Belajar sih SD saya, SD. Dari sih udah main musik ya? SD kelas 6 tuh karena ada gitar di rumah, lihat kakak saya, ayah saya bisa main gitar ya, mau kan kita niru kan orang-orang di rumah ya, belajar otodidak aja gitu. Jadi memang Thomas sudah akrab ya sama musiknya, bukan terlalu mau pelayanan baru belajar. Kan banyak nih sekarang yang karena mau pelayanan baru belajar, tapi ini memang dari kecilnya udah terbiasa, bahkan lahir di keluarga yang bisa bermusik. Oke. Nah sekarang Bro Thomas, ada nggak aliran musik yang menurut Bro Thomas paling favorit? Misalkan paling enak itu dengan musik aliran apa? Kalau sampai hari ini sih saya tetap, memang saya pelayanan hanya main musik gereja. Tapi kalau musik-musik sekuler itu tetap saya dengerin bro. Semua yang karena saya semua jenis genre musik itu saya pengen tahu gitu loh. Di genre musik ini ada apa sih gitu, ada keunikannya, karakteristiknya apa aja. Kayaannya. Nah, dan kadang itu bisa saya ambil input ininya untuk permainan saya nanti di pelayanan gitu. Tapi yang favorit apa? Favorit apa ya favorit? Ya untuk sekarang ya mungkin saya lebih senang ya, karena musik terlalu variasi ya di gereja itu terlalu variasi. Di musik gereja itu kan ada apa aja, ada reggae, ada dangdut, ada jazz, ada bosak, ada latin. Kalau domain itu banyak domain gue banget. Oh gitu ya. Kalau di gitar sih saya memang senangnya tuh ya rada rock, pop rock lah. Pop rock, ada bluesnya, ada sedikit klasiknya gitu. Itu mungkin genre musik yang saya suka. Ada nggak grup band sekuler yang menjadi favoritnya Bro Thomas? Banyak sebenarnya,
banyak sekali gitu ya, mulai dari Queen itu, terus Genesis, grup-grup sekuler tahun 70-an lah gitu, yang menurut saya karena itu jenis musiknya memang keindahannya, estetisnya itu benar-benar dapat lah untuk hasil-hasil karya musik mereka. Jadi kalau dia grup band Apple tahun 70-an, kita akan lihat apa ya. Siap, siap. Oke, ya. Nah sekarang nih Bro Thomas kan kalau boleh bilang tuh udah salah satu pemusik senior di pelayanan ya, karena dari tahun 2000-an udah pelayanan musik Senior ya. ya. Dibandingin yang sekarang ini kan ya masih baru-baru belajar. Nah Bro bisa nggak kasih ke kita masukan atau mungkin pandangan Bro tentang attitude dalam bermusik di gereja? Karena banyak sekarang kan musisi-musisi di gereja, ya maaf kata, attitude-nya kurang baik, baik dari segi penampilan maupun dari segi apa namanya, kalau menunjukin skillnya gitu lah ya. Kadang-kadang kan overlapping menurut saya. Nah, dan kalau aku lihat Bro ini kan dari dulu kita kenal tahun 2009-2010 sampai sekarang kan Bro masih nggak ada perubahan, artinya udah dewasa dari cara Bro bermusik, berpakaian, dan menempatkan diri selalu pantas. Ada nggak tips-tipsnya atau masukan apa sih buat teman-teman kita di luar sana mungkin yang saat ini sedang mau menjadi pemusik di gereja? Oke, panjang ya pertanyaannya ya. Jadi saya pengen mengulang lagi nih. Intinya gini, attitude bermusik dalam gereja seperti apa sih? Oke ya, dulu saya waktu sebelum masuk gereja tuh saya ngulik lagu tuh bisa berjam-jam ya. Nah, lagu-lagunya tuh kan dulu metal dan itu skillful ya. Musik metal tuh gitarnya tuh ribet minta ampun. Nah, sekarang dulu belum ada YouTube ya. Sekarang orang makanya cepet pinter mungkin karena ada tutorial di YouTube. Jadi lihat langsung visual dan listening gitu kan. Nah, dulu kita cuma listening aja. Nah, tapi dulu Di kaset putar ya. puter sampai kusut-kusut tuh kaset. Tapi itu hanya untuk tujuan dunia, tujuan kepuasan diri sendiri. Saya latih skill saya sampai jari, sampai berjam-jam untuk ngejar itu. Nah, pas saya di pelayanan, saya dapat konsep waktu itu kan saya pelajarannya dari ada Proskunil Bandung ya. Oh sempat di Proskunil. 4 bulan itu kan asrama. Nah, disitulah saya mulai dimasukin apalah ajaran-ajaran mengenai itu. Ya, itu salah satunya. Harus lah itu. Karena itu yang membuat makin asik. Oke deh. Nah itu jadi bang, untuk Tuhan yang kita kalau ngerti ya, kita dipelajari Tuhan tuh kan ya mulia, dahsyat, luar biasa. Masa kita mau kasih skill yang pas-pasan? Karena dulu saya udah punya latar belakang untuk yang nggak jelas aja saya bisa memberikan waktu berjam sampai sakit-sakit di hari ini, ngulik-ngulik. Nah, apalagi untuk Tuhan. Dan udah gitu dulu pas musik sekuler kita kan masih perokok, masih mabok, jadi pakaian, gaya tingkah laku kita pun kelihatan brutal lah. Nah pas udah di gereja ya attitude-nya pasti akan beda dengan sebelum kita di gereja. Jadi yang pertama mungkin dia harus ngulik ya, dia harus skill ya, harus skillful ya dalam melayani ya. Harus. Nggak bisa yang asal bunyi aja asal gitu. bunyi nggak bisa, ya. Jangan nanti mengganggu frekuensi nanti. Terus yang kedua soal penampilan gimana? Soal penampilan boleh nggak sih kita kalau apresiasi menurut dari perspektif musik ya? Kalau dari pendeta kan dari saya nih gembala pendeta kan sekali ya ini nggak pantas, ini nggak pantas. Tapi ada bilang kan saya jiwa musik itu begini kan, konotasinya jiwa musik itu kan namanya bebas, ribet. Rambutnya maunya gondrong, jenggotnya diganti panjang, rambutnya robek-robek. Gimana menurut lo? Ya, kalau menurut saya itu enggak sesuai pada tempatnya ya. Karena pelayanan itu berhubungan dengan hati, maksudnya kerapihan ya, tertib, rapi. Mau nggak mau pakaian kita seenggaknya harus rapi dan bersih dah penampilan kita. Karena penampilan dari luar kan itu kadang itu dijudge orang dari luar kan. Biar kita di gereja
Tapi kalau penampilan kita tuh berantakan, pasti orang akan ngejudge, ini orang kok pakaiannya berantakan sih gitu. Tapi kalau kita rapi, sebelum orang kenal kita pasti lihat, wah, ada nilai positif lah kalau dilihat kita pakaian kita, penampilan luar rapi. Jadi bukan cuma dalamnya, bukan cuma bertobat, bukan cuma sekiannya, tapi penampilannya juga harus sesuai tepat. Kalau di luar mungkin boleh ya, di luar dia mau bercerita robek boleh kali ya. Bebas. Tapi kalau di gereja kayaknya nggak pantas ya bro ya. Setuju. Oke, keren banget ya. Jadi Bro Thomas ini bukan cuma skillful, tapi memang dia komitmen dari awal saya kenal, selalu pakaiannya, gayanya selalu santun. Karena kaya nggak pernah diganti. Luar biasa. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir. Kita singkat-singkat aja bro ya. Baik. Tapi habisnya ada sesuatu yang menarik. Ya, yang terakhir, kan banyak nih ya pemusik itu jadi pesona tersendiri, pemusik gereja ya, pesona tersendiri buat pemusik pelayanan, buat jemaat ya, pesona. Pokoknya beda deh. Kalau udah pemusik kayaknya gimana gitu, kayaknya karismanya banyak yang mengidolakan pemusik. Apalagi kalau dia saling tunjukin skill, puter-puter stick kalau kamar, ya kan. Kalau kita itu kan charming, Show off ya. Show off, dan itu bisa menarik persona. Bener nggak sih bro? Pemusik itu memang ada persona kayak gitu? Saya sih dapat ini dari pendeta senior saya. Pendeta senior saya itu dia bilang kalau orang di mimbar dan dia udah diurapi, siapapun dia, WL, mimbar, pendeta, pemusik, waktu dia di mimbar itu dia diurapi Tuhan, dia ada kemuliaannya. Nah itu sebenarnya yang dilihat orang. Sebenarnya bukan persona dirinya, tapi kemuliaan Tuhan yang terpancar gitu. Ya. Kalau mungkin kalau dulu kuning-kuning di sini. Bulat itu loh, yang bulat itu loh, cuma nggak kelihatan. Oke. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang menarik hari ini. Saya mau ngobrol, mungkin bermain game sedikit lah ya, bermain agak sedikit. Seru. Kita mau main truth or dare. Lo mau pilih truth atau dare? Terus aja deh. Saya akan tanya beberapa pertanyaan, bro jawab tanpa berpikir lama-lama, jawab dengan spontan. Kemudian pertanyaannya ini juga jangan jawab dengan banyak kalimat. Jadi saya akan pilih merah atau hitam. Nah, jawab salah satu. Merah. Jangan bilang biru. Nah, ini aja yang better yang mana ya. Jadi ada Dua pilihan aja. dua pilihan aja ya. Ya. Misalkan saya pilih tanya kuning atau hijau. Ya. Padahal nggak suka kuning, nggak suka hijau, sukanya merah, tapi lebih suka kuning dibandingin hijau ya. Jadinya kuning. Oke. Nggak boleh di luar itu ya, nggak boleh di luar. Boleh. Oke. Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Gitar atau keyboard? Keyboard. Hitam atau putih? Hitam. Lebih tua atau lebih muda? Lebih muda. Lurus atau belok? Lurus. Kiri atau kanan? Kiri. Oke. Menarik nih. Dari 5 pertanyaan ini dijawab dengan menarik. Ya. Nanti kita coba analisa apa dari jawabannya Bro Thomas. Ya. Bukan jebakan ya. Bukan jebakan. Ini hanya kita bermain saja. Oke. Berikutnya. Satu kampung atau lain kampung? Lain kampung. Kota atau desa? Desa. Bermotor atau tidak bermotor? Tidak bermotor. Iya kan? Harus ada. Iya. Ya. Kemudian terus terang atau diam-diam? Terus terang. Pedas atau manis? Manis. Oke. Dari 10 pertanyaan ini saya cukup kagum ya dengan Bro Thomas ya.
Di 5 pertanyaan pertama itu menunjukkan sisi kerasnya, sisi kerasnya Bro Thomas, tapi di 5 pertanyaan berikutnya ini sudah sisi lembutnya. Hai. Jadi memang Waduh, jangan dibongkar lah saya. luar biasa ini. Pria ini penuh dengan keseimbangan. Haleluya. Oke Bro Thomas, boleh dong tunjukin sama kita skillnya untuk bermain gitar. Baik, saya nyanyiin lagunya kesukaannya Pastor Ais ya. Oke. Semoga ini diedit ya. Sudah di jalan mulia ya. Skillnya Bro Thomas ya dalam bermusik ya, itu lagu kesukaan saya dari tahun 97 ya. Hari ini dengar lagi dengan teknik yang luar biasa, keren banget ya. Oke Bro, bisa nggak kasih sepatah dua patah kata buat penonton Kita Manis Channel tentang bermusik dalam gereja? Ya baik, Ke kamera aja Bro. untuk para pemusik yang melayani di gereja, yang terutama sih selain skill dan kemampuan kita yang terus dilatih, di-upgrade, ya persiapan hati kita juga untuk melayani, baik berdoa, baik puasa, baik baca firman, harus tetap dijalankan supaya pelayanan kita bisa maksimal dan yang terutama pasti mempermuliakan nama Tuhan. Gitu. Oke, thank you. Terima kasih semuanya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi tayangan video-video yang terbaru dari Kita Manis Channel dengan bintang tamu yang gak kalah kerennya di hari-hari yang akan datang. Tetap semangat, terus melayani Tuhan. Sampai ketemu lagi di Kita Manis.